Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik video ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas Informatika A, UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Pekalongan. Sebelumnya, kami mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer, Bapak Imam Prayogo Pujiono, Magister Komputer. Pada bab 2, kita sudah mengenal CPU atau Central Processing Unit. CPU terdiri dari beberapa komponen sebagai bagian dari struktur CPU. Salah satunya yaitu ALU. ALU merupakan singkatan dari Arithmetic and Logic Unit. Adapun tugas ALU yaitu melakukan perintah yang berhubungan dengan perhitungan aritmatika serta mengambil keputusan dari suatu operasi sesuai dengan instruksi dari program yang disebut operasi logika. Cara kerja ALU yaitu menerima masukan dari register dan menghasilkan keluaran berdasarkan instruksi yang diterimanya. ALU menggunakan kode biner yang merepresentasikan instruksi yang akan dijalankan dan data yang diolah. ALU biasanya menggunakan sistem bilangan biner atau two's complement dan memanipulasinya menggunakan gerbang logika. Gerbang logika di ALU bertanggung jawab untuk melakukan operasi logika seperti AND, OR, dan XOR. Gerbang logika ini menerima masukan dan menghasilkan keluaran berdasarkan aturan yang telah ditentukan. Gerbang logika di ALU sangat penting untuk menjalankan tugas seperti operasi bitwise dan perbandingan. Dengan menggabungkan dan memanipulasi masukan-masukan ini, ALU menghasilkan keluaran yang diinginkan yang kemudian disimpan kembali dalam register untuk diproses lebih lanjut. Nah, selanjutnya ada istilah adder. Adder adalah suatu sirkuit khusus yang terdapat pada ALU untuk melaksanakan operasi aritmatika. Berdasarkan bit yang dijumlahkan, ada 3 jenis adder, yaitu half adder, full adder, dan juga parallel adder yang akan dijelaskan pada slide berikutnya. Half adder atau disebut penjumlahan tak lengkap merupakan rangkaian adder yang hanya menjumlahkan 2 bit. Half adder memiliki 2 masukan, yaitu A dan B, dan memiliki 2 keluaran, yaitu sum dan carry out. Jika A sama dengan 0 dan B sama dengan 0, dijumlahkan hasilnya sama dengan 0. Jika A sama dengan 0 dan B sama dengan 1, dijumlahkan hasilnya sama dengan 1. Jika A sama dengan 1 dan B sama dengan 1, dijumlahkan hasilnya sama dengan 0. Dengan nilai perpindahan atau carry out sama dengan 1. Dari tabel di atas, terlihat bahwa nilai logika dari sum sama dengan nilai logika dari gerbang XOR, sedangkan nilai logika carry out sama dengan nilai dari gerbang logika AND, sehingga dapat dibuat rangkaian half adder seperti pada gambar. Full adder atau rangkaian penjumlah lengkap merupakan rangkaian adder yang mengolah penjumlahan 3 bit bilangan atau lebih, bitnya tak terbatas. Nah, full adder ini bisa 3 input dalam 1 bit sekaligus. Output sumnya 1 bit dan carry-nya 1 bit. Nah, full adder ini juga memiliki kelemahan, yaitu menghitungnya manual satu persatu. Misalnya, selesaikan dulu di bit pertama, kemudian selesaikan di bit kedua, selesaikan bit ketiga, dan selesaikan di bit keempat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tabel kebenaran full adder. Nah, di dalam tabel ini tuh terdapat input dan output. Yang input yaitu pada A, B, dan C atau biasa disebut dengan carry in. Kemudian yang output yaitu sum dan carry out. Sebelumnya sum itu adalah hasil dan carry adalah sisa. Misalkan dicontohkan pada baris keempat, yaitu A-nya 0, B-nya 1, dan carry-nya 1. Secara desimal, 0 tambah 1 tambah 1 hasilnya 2. Kalau 2 berarti 1 dan 0. Sumnya 0 dan carry-nya 1. Kemudian contoh yang kedua yaitu pada baris terakhir, yaitu A-nya 1, B-nya 1, dan carry-nya 1. 1, 1, 1, kalau secara desimal 3.
Kalau secara biner artinya 1-1, maka sumnya 1 dan carry outnya 1. Yang belakang menjadi nilai sum dan yang depan menjadi nilai carry. Rangkaian parallel adder tersusun dari rangkaian adder pada bagian least significant bit atau LSB, dan pada bit-bit berikutnya terdiri dari rangkaian full adder. Proses penjumlahannya dilakukan mulai dari LSB dan kemudian sampai pada most significant bit atau MSB. Jika disimulasikan, parallel adder akan ada input A1, A2, B2, A3, B3 yang merupakan golongan carry in dan carry out, sehingga nanti jika diaplikasikan dengan menggunakan aplikasi logism memerlukan 3 gerbang adder, sehingga nanti perlu 3 input dan outputnya maksimal 4.